Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bicara tentang penistaan agama. Selama ini kan mereka tuh paling getol ya. Itu Habib-habib imigran Yaman, kalau ada orang pribumi yang menistakan agama, woi, di demo sampai berjilid-jilid itu. Ya, padahal yang aslinya yang menistakan agama itu mereka, kaum Balawi itu, Habib-habib imigran Yaman. Betapa tidak, mereka mengaku bahwa kakek moyangnya ya, si Pak Mukodam itu bisa mi'raj 70 kali dalam semalam. Sedangkan Nabi Muhammad saja, Nabi Agung, manusia teristimewa, hanya satu kali mi'raj dalam hidupnya. Itu sudah penistaan agama itu. Mereka-mereka itu sering menghina Nabi Muhammad, sering menghina Allah, ya. Itu bagaimana menghina Allah? Ya jelas loh, ada Habib yang mengatakan pribumi itu udah mukanya tembem, hidung pesek, perut gendut, persis celengan Semar. Padahal kita-kita semua kan ciptaan ya, sebagai makhluk ciptaan Allah. Berarti secara tidak langsung dia menghina Allah. Ya, coba pikirkan. Benar nggak? Kita ini semua ciptaan Allah. Dihina sebegitu hinanya. Katanya muka tembem, pipi tembem, ya, hidung pesek, terus perut buncit, persis celengan Semar. Mereka tuh keterlaluan sekali kalau menghina kita-kita ini ya, menghina pribumi. Dan si Taufik Asegaf itu mengatakan bahwa ulama pribumi itu hanyalah sebagai penjaga atau pendamping daripada Habib. Ini kan kurang ajar sekali. Padahal kiai ya atau ulama itu warasatul anbiya. Dia bilang bukan, yang warasatul anbiya itu Habib, para Habib, dan ulama itu hanyalah penjaga ya, penjaga atau pengawal daripada Habib. Ini bangsat sekali, ini kurang ajar banget. Aslinya itu adalah ulama warasatul anbiya. Siapapun itulah, mau pribumi, mau orang Cina, mau orang Belanda, orang apa saja, yang penting dia ulama beragama Islam, itu adalah warasatul anbiya. Nah, mengapa si Ompong ya, siapa itu namanya Ompong, biasanya paling getol sekali kalau ada penistaan agama. Nah, ini Habib-habib sudah menistakan agama kok, dia nggak ribut itu loh. Ya kan, si Novel, Pak Mumin itu, Ompong itu. Biasanya dia paling ribut. Apa mentang-mentang satu klan begitu. Yang adil dong, yang sportif. Jadi kita semua ini selama ini dihina-hina, sudah pokoknya dihina sekali. Mereka mengatakan ras yang paling mulia ya. Makanya mereka tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Itu harusnya pemerintah tegas usir saja dari Indonesia orang-orang begitu. Untuk itu ayo kita lihat video berikut ini. Isra Mi'raj 70 kali. Hebat bener. Rasulullah aja termasuk makhluk teristimewa cuma sekali seumur hidup dengan oleh-olehnya yaitu perintah sholat. Seakan-akan ulama adalah budak-budaknya para habaib. Monggo dipertegas. Sekarang ramai kubu Wali Songo ibarat kubu Hasan Hussein dengan kubu Ba'alawi. Yang jelaskan gini, ini Pak Mujib kalau teriak jujur aja dikemanakan pribumi, betul nggak? Cuman kita ini alhamdulillah para beliau Wali Songo dengan sopan santun, akhlak etika di depan hingga bisa merangkul pribumi. Sebenarnya ini bukan hanya kita orang Nusantara, harusnya yang menjadi umat muslim bertanda tanya besar, karena tokoh mereka mengaku telah melakukan Isra Mi'raj 70 kali. Ini kan butuh
dipertanggungjawabkan. Kenapa? Lah kalau baginda Rasulullah saja Isra Mi'raj sekali dengan membawa oleh-oleh perintah sholat, ini yang ditokohkan oleh mereka katanya Isra Mi'raj 70 kali. Berarti baginda Rasulullah kan sudah nggak ada apa-apanya. Ini bukan lagi melecehkan terhadap kita, Rasulullahnya sendiri aja dilecehkan. Bagaimana hal-hal tersebut terus kita maklumi? Harusnya hal-hal tersebut yang menjadi apa ya, kita sadar bahwasanya mereka sudah overdosis. Kenapa? Karena juga melecehkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di beberapa channel yang menyampaikan hal tersebut. Korek semuanya Pak, korek semuanya. Iya, katanya melakukan umroh umroh apa? Isra Mi'raj 70 kali. Hebat bener. Rasulullah aja termasuk makhluk teristimewa cuma sekali seumur hidup dengan oleh-olehnya yaitu perintah sholat. Pertanyaannya, kalau beliau ini benar-benar umroh 70 kali, oleh-olehnya apa yang harus disampaikan kepada umat? Berarti sangat kecil sekali baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan orang ini. Kenapa? Karena dia termasuk lebih sering melakukan perjalanan Isra Mi'raj atau lebih sering bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Ini adalah salah satu doktrin sesat yang benar-benar menyesatkan umat. Makanya kita harus sadar kepada orang-orang yang membawa paham-paham yang benar-benar sebenarnya merusak daripada akidah Islamiah kita. Itu Gus Mujib. Dan ada beberapa, setiap manusia yang lahir di muka bumi ini adalah berdasarkan kehendak Allah atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kelompok mereka mengatakan ini limited edition, hidung mancung, muka hebat. Tapi kalian lihat itu muka tembem kayak Semar. Lah ini dengan perut buncit kayak Semar, ini kan melecehkan daripada produknya Allah. Anda bukan lagi menghinakan orang Nusantara terhadap orang Nusantara, tetapi menghinakan terhadap ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah layak orang-orang yang seperti ini kita ikuti fatwanya? Apakah layak orang-orang yang seperti ini kita muliakan? Bagi saya jangan. Ini orang-orang yang mengatasnamakan agama tapi sekaligus menginjak-injak agama. Itu sebagiannya Gus. Monggo Pak Mujib. Nah, itu Pak, kalau yang katanya ulama itu jadi pengawalnya tuh gimana itu? Ya, ada ya kan? Itu malah lebih kronis lagi. Kenapa? Yang saya tahu al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama ini adalah warisan daripada para nabi. Bukan ulama menjadi pengawalnya togut-togut itu. Maaf saya katakan togut. Kenapa? Karena beliau dengan lantang mengatakan negara kita adalah negara togut. Lah kalau ulama jadi pengawal mereka, bagi saya ya salah. Ulama warasatul anbiya, bukan pengawal para habib-habib. Ini laknat, ini benar-benar laknat. Nggak ada ceritanya di dalam sejarah ulama sebagai pengawalnya para habaib. Dipertegas Pak Mujib, saya kurang senang mendengar kalimat kalau ulama sebagai pengawal, atau lebih identiknya seakan-akan ulama adalah budak-budaknya para habaib. Monggo dipertegas. Terima kasih. Garisnya al ulama warasatul anbiya diganti al ulama khodamatul habaib gitu. Lewat. Oh ya, terima kasih. Kemarin Pak Mujib menyampaikan bahwa kenapa sekarang ramai kubu Wali Songo ibarat kubu Hasan Hussein dengan kubu Ba'alawi. Yang jelaskan gini, ini Pak Mujib kalau teriak jujur aja dikemanakan pribumi, betul nggak? Cuman kita ini alhamdulillah para beliau Wali Songo dengan sopan santun, akhlak etika di depan hingga bisa merangkul pribumi. Itu aja. Kalau Pak Mujib sekarang yang ada di pribumi ini duriah dan mereka
marah saya orang pribumi, betul nggak? Loh, cuman kemarin Pak Mujib mengungkap dari mulai Jurhum. Ini perang berpanjangan sejarah selama hidup di dunia. Jadi Jurhum itu termasuk kabilah suku tertua dari Yaman. Dulu yang bikin gaduh di Makkah sebenarnya dikasih dispensasi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam setelah perang penghancuran berhala. Itu dikasih dispensasi. Ayo kamu rawat itu maka cuman lama-lama ini kurang ajar, biadab, ingin menguasai, ambisius untuk menjadi penguasa. Akhirnya mau tidak mau Jurhum diusir kembali ke Yaman. Itu di era Nabi Ibrahim dan Ismail. Itu aja dengan bejatnya, ini licik. Bahwa oke, saya diusir dikembalikan ke Yaman, saya tutup nanti air Zam-Zam. Dari air Zam-Zam itu Gus disembunyikan, pokoknya dilenyapkan sampai hilang. Makanya bukti Nabi kita sampai ketemu, ya kan? Loh, awal yang menutup Zam-Zam ini mereka suku Jurhum. Dari mana? Dari Yaman. Itu nanti ada harapan kembali suatu saat dia yang tahu, karena ada yang ngubur Zam-Zam. Bahkan harta yang berkaitan dengan Ka'bah itu ditimbun, bahwa nanti akan menjadi harta karun mereka. Maka pantas di era Abrohah merebut kembali, mau menghancurkan Ka'bah. Dalam sejarah mencatat ini sebenarnya bukan faktor agama, tapi faktor ekonomi. Jadi ekonomi global. Ini kalau Yaman sebenarnya nggak ada apa-apanya, miskin. Mau menyerang ke Makkah aja, minta bantuan Najasyi, dihadirkannya yaitu gajah yang besar. Itu Yaman nggak punya itu. Najasyi yang punya. Kita tarik ulur, berarti berkepanjangan bos. Kubu Nabi Muhammad, kubu Nabi Ibrahim dengan kubu Jurhum ini sampai ke Nusantara. Masing-masing mencari pendukung. Betul nggak Pak Imron? Jadi intinya bukan syiar, tapi mencari kekayaan gitu. Nah, gelo. Sekarang saya kupas, mohon maaf. Sebagai pribumi, kalau dari versi Abuya, saya berangkat ngupas dari berhala, mohon maaf. Pak Mujib berani menaskan sebagai pribumi, sebagai orang Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Hati-hati, pribumi bicara. Kenapa Abuya teriak toreko, toreko, toreko? Toreko pun dirampas. Betul? Di era Nabi Ibrahim wajar yang namanya berhala. Kalau berhala di era milenial siapa? Yaitu orang-orang yang tidak punya jiwa ruh Pancasila.